pelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk mengawali doa pembuka, Bapak minta kesediaan Ananda Maria untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Kepada Ananda Maria, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Maria telah membawa kita dalam doa pembuka pelajaran. Baik, kelasnya sudah rapi ya, sudah bersih. Sudah bersih, kelas sudah rapi. Sekarang Pak Guru mau lihat kalian punya perlengkapan alat tulisnya dan untuk pembelajaran kita. Coba lihat, ada semua? Ada? Oke, baik ya. Tadi Pak Guru telah mengecek kehadiran kalian, ternyata kalian semua hadir. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu yang berjudul Di Sini Senang, Di Sana Senang. Siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. Di Sini senang, di sana senang, mana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana senang. Baik anak-anak, ayo kita tepuk semangat dulu. Siap, mulai. Materi pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menanyakan kembali tentang materi pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang struktur teks cerpen. Siapa yang masih ingat? Rosi. Struktur teks cerpen yaitu terdiri dari abstrak, orientasi, publikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Terima kasih. Roslin, jawaban kamu tepat sekali dan kita akan kasih tepuk jempol untuk Roslin. Ayo semua semangat, kasih tepuk jempol untuk Roslin. Tepuk jempol. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan memasuki materi yang berikut yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang masih teks cerpen tetapi KB dan IPK yang berbeda. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Pak Guru akan mengetes kalian sebagai tes awal untuk pemahaman kalian, apakah kalian paham dengan materi yang akan kita pelajari nanti atau tidak. Terlebih dahulu Pak Guru akan memberikan tes, dan waktu tesnya itu hanya 5 menit saja, tidak lama ya. Siap? Baik, sekarang kalian boleh langsung kerja, waktunya hanya 5 menit saja ya. Iya Pak. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan orasi.
sudah habis, sekarang Pak Guru mau kumpulkan, ya. Ayo. Baik, tes awal telah kalian lakukan. Sekarang kita akan memasuki materi, membahas tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak akan menampilkan sebuah PPT PowerPoint yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, itu cerpen. Dan juga Bapak akan menampilkan sebuah cerpen pendek yang sangat bermanfaat sekali dan juga berkaitan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Baik anak-anak, silakan kalian saksikan PPT dan PowerPoint-nya dengan video pembelajarnya. Selamat menyaksikan. Perhatikan PPT berikut ini yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang teks cerpen. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita perhatikan dengan seksama tentang KD, IPK, dan tujuan pembelajarannya. Materi pembelajarannya adalah masih tentang teks cerpen. Terus perhatikan KD dan IPK berikutnya. Kompetensi dasar itu 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Dengan IPK ada 2, yaitu 4.6.1, menyusun peta konsep atau kerangka teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Yang kedua adalah 4.6.2, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan secara lisan dan tertulis. Terus yang berikut adalah perhatikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya setelah melakukan pengamatan diskusi kelompok tentang tayangan teks cerpen melalui salindia dan video pembelajaran TPACK dengan tujuan siswa dapat menyusun peta konsep kerangka teks cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan. Yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Terus yang berikut, setelah memperhatikan KDIPK dan tujuan pembelajaran di atas, yuk kita mendalami materinya ya. Menulis membutuhkan berbagai persiapan dan melewati beberapa tahapan, yaitu ada beberapa langkah untuk menulis teks cerita pendek. Tentukan gagasan, jenis cerpen, tentukan tokoh atau watak, alur cerita, latar, gaya pencitraan atau sudut pandang, kerangka karangan, tulis cerpen dengan memperhatikan kohesi dan koherensinya, dan yang terakhir adalah dari judul. Ini salah satu contoh teks cerpen yang berjudul tentang sepatu butut karya Eli Chandra Parangin Angin. Nanti ada di dalam LKPD juga sama yang kalian bisa baca. Selanjutnya adalah sebagai bahan pembelajaran tambahan, kalian bisa klik link di bawah. Ini ada dalam modul ya, dan LKPD yang Bapak bagikan. Jadi kalian tidak perlu klik link lagi karena kalian tidak ada link. Jadi kalian perhatikan modul pembelajarannya saja dari LKPD-nya. Yang berikut, akhirnya selesai juga penyampaian materi ini. Kalau ada pertanyaan dapat dilanjutkan pada forum diskusi. Dan selamat belajar, semoga kalian sukses. Baik anak-anak, dari slide yang baru disaksikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kalian misalnya kejadian apa yang pernah kalian alami itu kalian ungkapkan dalam bentuk sebuah cerpen ya. Misalnya kalau datang ke sekolah, apa saja kegiatannya dari rumah, di perjalanan hingga sampai di sekolah, terus belajar, terus pulang lagi sampai di rumah. Kalian bisa mengungkapkan dalam bentuk sebuah cerita pendek dengan pengalaman atau dengan mengungkapkan
semua kejadian atau menceritakan semua kejadian yang telah kalian alami pada hari itu atau saat itu. Ya, paham semua? Paham. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok untuk melakukan diskusi. Ya, siap semua? Siap. Jadi kelompoknya itu kita mengikuti kelompok yang sudah ada atau kelompok sebelumnya. Jadi Pak Guru harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan nantinya. Yaitu yang pertama, menyaksikan video dan membaca sebuah teks cerpen. Terus yang berikut adalah mengidentifikasi masalah sesuai pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Yang berikut mengumpulkan data dari video atau salin yang ditonton dan teks cerpen yang dibaca. Yang berikut adalah menuliskan hasil diskusi kalian dalam LKPD yang telah disediakan. Dan yang berikut adalah kita akan melakukan presentasi. Pada tiap kelompok itu diberikan kesempatan 3 menit, ya. Jadi pergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Baik, hasil diskusi akan Bapak nilai selesai kegiatan diskusi. Terus jangan lupa untuk mengisi identitas kalian pada LKPD yang telah disediakan, nama kelompok, nama kalian, anggota, terus nomor absen. Ya, paham? Paham. Baik, ketua kelompok, silakan kalian mengkoordinir teman-teman kelompoknya agar kalian bisa berdiskusi, dan yang lain juga harus membantu teman-temannya, ya. Jadi jangan hanya ketua kelompok saja yang kerja, anggota kelompok juga harus memberikan masukan kepada ketua kelompoknya. Oke, siap? Siap. Jadi waktunya Pak Guru kasih waktu 50 menit dimulai dari sekarang.
waktu untuk berdiskusi telah selesai. Sekarang kita akan memasuki kegiatan presentasi. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Paham semua? Paham. Jadi untuk kegiatan pertama, Bapak minta kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya? Baik anak-anak, untuk penampilan pertama penyampaian oleh kelompok A. Silakan kelompok A. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya meyakini kelompok akan menyampaikan hasil diskusi. Peta konsep kerangka cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Hasil diskusi kelompok kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok B yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Kepada kelompok B dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok akan menyampaikan hasil diskusi. Ungkapkanlah pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Berikut dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Menulis kerangka cerpen dengan memperhatikan kronologi. Secara umum, sebuah cerpen pasti terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup atau ending. Kronologi, urutan waktu dan sejumlah kejadian atau peristiwa. Contoh, kerangka cerpen, peristiwa, mengingat masa kecil, pagi, di sekolah, memandang keluar jendela kelas, mengingat masa kecil yang lucu, sering bermain di depan rumah, kebiasaan pulang sekolah dengan teman jalan kaki, udara sejuk, banyak pepohonan, makan kue mangkok buatan ibu, teringat bermain kuda lumping, memakai kuda-kudaan, ditertawai teman-teman hingga menangis. Berdasarkan tema disenggol. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok akan menyampaikan hasil diskusi. Contoh cerpen pagi ini, aku terburu-buru menuju sekolah. Motor mogok hingga aku terpaksa naik angkot. Hampir setengah jam aku menunggu, hati mulai resah, khawatir tiba-tiba di sekolah kesiangan. Ini pertama kalinya aku harus naik angkot ke sekolah. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik anak-anak, kegiatan diskusi telah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Sekarang kita akan memberikan aplaus kepada teman-teman kita yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita akan melakukan tepuk jempol sama-sama ya. Iya, Pak. Oke, 1, 2, 3, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol. Satu kali tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol. Satu kali tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Untuk siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi? Saya, Pak. Oke, baik sudah. Berdiri. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita, yaitu 1. Peta konsep kerangka cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan, yaitu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, revolusi, dan koda. 2. Menulis kerangka cerpen dengan memperhatikan kronologi. Secara umum, sebuah cerpen pasti terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup atau ending. Kronologi yaitu urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk baik anak-anak, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian tentang pelajaran yang telah kita pelajari barusan, Bapak akan mengetes akhir kalian sebagai bahan evaluasi kita pada hari ini. Siap semua? Siap.
Baik, waktu untuk mengerjakan evaluasi akhir ini adalah 5 menit. Soalnya hanya 2 nomor saja sebagai bahan evaluasinya. Dimulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Waktu sudah selesai, sekarang kalian boleh mengumpulkan tugasnya, ya. Sudah selesai. Kalian sudah selesai semua? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pelajaran kita dari awal hingga akhir. Dan untuk menyimpulkan pelajaran kita, Bapak minta kesediaan Ananda Erik untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita, yaitu 1. Peta konsep kerangka cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan, yaitu abstrak, orientasi, publikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. 2. Secara umum, sebuah cerpen pasti terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup atau ending, kronologi, urutan waktu, dari sebelumnya kejadian atau peristiwa. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak minta 1 orang untuk merefleksi kegiatannya. Jadi siapa yang bisa? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan merefleksi pelajaran kita, yaitu saya senang dengan pelajaran kita pada hari ini, mulai dari awal hingga akhir, yaitu dengan penampilan video cerpen dan PPT yang sangat bermanfaat sekali, nilai yang terkandung di dalamnya. Juga saya memahami dengan baik peta konsep kerangka cerpen dan mengungkapkan pengalaman kita sendiri dalam bentuk cerpen, baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat baik anak-anak, Bapak telah memeriksa hasil pekerjaan kalian. Dari secara keseluruhan nilai kalian semua sudah bagus semua. Nilainya rata-rata di atas 80, tetapi ada 3 orang yang nilainya 95. Mau tahu siapa? Mau tahu atau mau tahu saja? Oke, Bapak kasih tulisannya. Untuk kelompok A itu yang nilai 95 didapat oleh Roslin. Oke, untuk kelompok B itu oleh Ami. Tepuk tangan nih. Dan untuk kelompok C itu oleh Sofia. Jadi yang lain jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap belajar, dan tapi jangan khawatir, nilai kalian sudah bagus semua kok, ya? Nilai rata-rata di atas 80 ke atas semua. Jadi jangan khawatir. Dan untuk memperbaiki nilai, kalau mau dapat lebih bagus nilai, Bapak akan memberikan
kegiatan remedial dan pengayaannya, dan kegiatan ini akan kalian lakukan di rumah masing-masing, dan Bapak akan kegiatan itu terdapat pada KPD yang telah Bapak bagikan tadi itu di masing-masing kelompok ya. Itu kalian kerjakan, petunjuknya sudah ada, tinggal kalian kerjakan dengan baik dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham semua? Baik anak-anak, pelajaran kita telah selesai. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih pada KD yang sama, materi yang sama, tetapi IPK yang berbeda. Baik, materi yang akan kita pelajari itu IPK-nya itu adalah menyajikan dan menyunting teks cerpen. Jadi ada dua ya, menyajikan dan menyunting teks cerpen. Untuk memahami materi tersebut, kalian dapat membaca buku dan modul yang Bapak bagikan sebelumnya. Ya, masih ada kan? Masih. Oke, baik. Itu modul dan buku yang Bapak bagikan itu kalian pelajari masing-masing di rumah terlebih dahulu sebagai bahan literasi kalian ketika akan kita mempelajari pada pertemuan berikutnya. Marilah anak-anak, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan panjang umur, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri kita, baik dalam diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Dan ingat ya, walaupun kita dalam kondisi zona hijau sekarang, tetap selalu jaga jarak. Jangan lupa pakai masker, jangan bercium ya, kayak orang Sunda itu bercium hidung, tidak boleh itu ya. Terus yang berikut adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta Ananda Roslin untuk membawa kita dalam doa penutup. Kepada Ananda dipersilakan. Bapak Ibu, sebelum kita pulang mari kita menghadap Tuhan dan berdoa. Doa rendah. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Anda Roslin telah membawa kita dalam doa penutup. Dengan berakhirnya doa penutup, maka berakhirlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Atas kehadiran kalian, partisipasi kalian semua, Bapak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, walaupun masih ada di rumah, tetap harus belajar ya. Dan terima kasih, sampai jumpa.